Apa jadinya jika seluruh lebah di bumi tiba-tiba punah? Awalnya, mungkin tidak ada yang terasa berbeda. Kita masih punya roti, masih punya nasi, masih punya kentang. Dunia masih tampak normal. Namun diam-diam, sesuatu mulai berubah. Lebah adalah penyerbuk paling penting di bumi. Setiap hari mereka terbang dari bunga ke bunga, membawa serbuk sari. Tanpa mereka, banyak tanaman tidak bisa berkembang biak. Perubahan pertama mungkin terjadi di perkebunan buah. Apel mulai berkurang, jeruk menjadi langka, alpukat perlahan menghilang dari rak supermarket, coklat mungkin menjadi barang mewah. Kopi harganya bisa melonjak berkali-kali lipat karena sekitar sepertiga makanan manusia bergantung pada penyerbukan lebah. Tanpa mereka, hasil panen buah-buahan akan turun drastis. Namun masalahnya tidak berhenti di perkebunan. Lebah juga membantu tanaman liar berkembang. Jika tanaman liar berkurang, hal ini akan menciptakan efek domino dalam rantai makanan. Serangga lain kehilangan makanan, burung kehilangan buah, biji-bijian, dan serangga. Hewan pemakan tanaman seperti tupai, kelinci, dan rusa mulai kekurangan sumber makanan dan akhirnya bisa punah. Para predator seperti rubah, elang, dan serigala yang biasa memangsa hewan pemakan tanaman bisa ikut punah juga. Tapi para petani dan ilmuwan mungkin mencoba solusi lain, seperti penyerbukan manual menggunakan kuas kecil. Masalahnya cara ini akan sangat lambat dan memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga bisa menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Atau cara kedua, menggunakan hewan lain, seperti kupu-kupu, kelawar, dan lalat bunga, sebagai penyerbuk. Namun sayangnya mereka biasanya tidak seefektif lebah dalam pertanian skala besar. Atau cara ketiga, para ilmuwan akan mengembangkan robot lebah. Tapi masalahnya masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan teknologi ini, dan sulit menggantikan miliaran lebah di alam. Namun jika lebah punah, tidak semua tanaman akan terkena dampaknya. Ada beberapa tanaman yang mungkin bisa tetap bertahan, seperti tanaman yang diserbuki menggunakan angin. Contohnya gandum, jagung, dan makanan kesukaan kita sebelum menjadi nasi, yaitu padi, masih selamat. Atau tanaman yang berkembang melalui akar, seperti pisang, kentang, dan singkong juga akan selamat. Tapi rata-rata tanaman yang selamat adalah tanaman yang kaya karbohidrat saja, kurang kandungan vitamin dan fiber. Dunia tanpa lebah mungkin masih berjalan, namun pilihan makanan kita akan menjadi lebih sempit, lebih sedikit buah, lebih sedikit sayur, tapi lebih banyak karbohidrat, yang menyebabkan manusia akan lebih banyak obesitas dan kekurangan vitamin. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kita akan benar-benar menyadari bahwa makhluk kecil yang sering kita abaikan sebenarnya memegang peran besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sudah waktunya kita bangun.